الفاتحة. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا اللهم صل صلاة اللهم صل صلاة بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. وينبغي dan sepantasnya alla yaqsuda bihi, pelajar atau pengajar tidak memaksudkan bihi dengan pelajarannya atau pengajarannya, tawassulan untuk usaha sampai ila gharadin kepada satu tujuan, min aghradid dunya dari tujuan keduniaan. Agama itu mahal, subhanallahnya sekali, lebih mahal dari dunia dengan segala isinya. Maka kalau cari ilmu agama yang itu merupakan sumber pengetahuan mengenai segala yang mahal berupa iman dan amal, kemudian hanya untuk tujuan dunia, maka ini benar-benar hal yang tidak diridhai Allah. Min malin, tujuan dunia tadi berupa harta, auriyasatin atau kepemimpinan, au wajahatin atau wajah kehormatan, wajah kehormatan, kemuliaan, wa kana indallahi wajiha, di wajah termasuk posisi, awirtifain atau mendapatkan ketinggian, ala aqranihi melebihi teman-temannya, sepantarannya, au thana'in indan nas atau tujuan untuk cari pujian pada orang-orang, au sarfi wujuhin nas ilaihi atau berupa memalingkan muka-mukanya orang menuju dia, menjadi pusat perhatian orang-orang pada takjub, ini pelajar istimewa, ustadz luar biasa. Au nahwi dzalika atau yang seperti itu, yang selain karena Allah itu semuanya dianggap tujuan dunia. Wala yashubu atau wala yushawibu, dan janganlah mengotori, indal mukri, pada orang yang mengajarkan Quran, iqra'ahu, pengajarannya, dia campuri bitom'in dengan ketamaan, mengingini perkara yang ada pada orang lain supaya menjadi milik dia, bitom'in dengan ketamaan, keinginan firifkin untuk mendapatkan faidah. Rifaq itu faidah dari pengajarannya. Yahsulu lahu, yang rifaq tadi akan terhasilkan lahu untuk si mukri, min ba'di ma yaqra'u alaihi, dari sebagian orang yang belajar, yang membaca alaihi atas dia. Sawa engkana rifku, sama aja faidah tadi berupa malan harta, au khidmatan atau perkhidmatan. Saya pernah ngajar kamu harus khidmat dengan saya ya. Nah, ini sikapnya Ustadz, nggak boleh begitu itu. Ustadz itu mengajar, dia dapat pahala yang luar biasa. Kalau dia gantikan pahalanya dengan pengen dikhidmati, itu namanya penghinaan pada pahala pengajaran. Kalau sikapnya santri beda lagi. Wa in qalla, walaupun rifaq tadi sedikit, dia dapat amplop walaupun isinya dikit, atau dapat perkhidmatan walaupun perkhidmatan yang sedikit.
walau kana ala suratil hadiyah, walaupun adanya faidah tadi atas bentuk hadiah. Tak ngajar nanti biar dapat hadiah dari murid-murid saya. Allati yang mana hadiah itu laula qiraatu alaihi, andaikan bukan adanya belajarnya pelajar alaihi atas mukri, lama ahdaha, sungguh qari, sungguh talibul qiraah tidak akan menghadiahkan hadiah itu ilahi kepada si Ustadz al-Muqri. Diberi hadiah, andaikan dia tidak jadi pelajar, dia tidak akan memberikan hadiah pada dia. Maka ini pentingnya nata hati. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang itu sama-sama menerima hadiah, satunya disertai tomak, maka ini jadi orang yang tidak ikhlas. Satunya sama-sama tidak mengharapkan, maka Nabi pun menerima hadiah. Para sahabat pun terima hadiah niru Nabi. Para a'imah pun terima hadiah. Maka nasihat ini hakikatnya untuk kita, calon-calon pengajar atau pengajar. Orang itu zahirnya sama-sama sholatnya. Satunya qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salatnya khusyuk, dapat jaminan kesuksesan dari Allah karena sifat sholat dia. Satunya sholat, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Masya Allah, sama-sama sholatnya, yang ini dapat murkanya Allah, dapat siksa dari Allah. Maka untuk orang lain kita husnudzon, Ustaz tak beri hadiah nih, insya Allah saya husnudzon, ikhlas dan tidak mengharapkan apapun dari saya. Tapi kalau saya jadi ustadz kok nerima amplop, perlu dipertanyakan. Jangan-jangan karena toma akhirnya Allah tidak ridho karena saya mengajar tidak karena Allah, murni karena ridhonya Allah. Untuk orang lain kita baik sangka, untuk diri sendiri kita perlu buruk sangka. Qala ta'ala, Allah Ta'ala telah berfirman, man kana yuridu harthal akhirah, barang siapa menginginkan ladang akhirat, kebun akhirat, nazid lahu fi harthihi, maka Allah akan menambahkan untuknya fi harthihi, dalam ladang dia. Orang yang pengen akhirat, pengen ridhonya Allah, Allah akan tambah lagi karunia untuk dia. Wa man kana yuridu harthad dunya, dan barang siapa menginginkan ladang dunia, hasil di dunia ini, nu'tihi minha, maka Allah akan berikan pada dia minha, dari sebagian dunia. Wa ma lahu, dan tidak ada baginya fil akhirat, di akhirat nanti, min nasibin, bagian. Ini orang kalau niatnya karena akhirat, karena Allah, dunianya dapat, akhiratnya tambah karunia kepadanya dari Allah. Kalau ingin dunia saja tanpa ingin akhirat, dunia dapatnya sesuai jatah dia, akhirat tidak dapat sama sekali. Wa qala ta'ala, ini lebih ngeri lagi. Orang pengen dunia, ternyata yang dia dapatkan ya hanya jatah dia saja. Man kana yuridul ajilah, barang siapa menginginkan al-ajilah, perkara yang cepat, maksudnya dunia, ajalna, maka akan cepatkanlah untuknya fiha, di dunia, mana sya'u, yang apa yang aku kehendaki, bukan apa yang dia kehendaki. Pengen dunia, ya tak beri dunia sesuai yang saya mau. Itu pun liman nuri, itu untuk orang yang aku kehendaki. Ada orang tuh fikirnya dunia, kerjanya untuk dunia, waktunya untuk dunia, tapi nggak dapat dunia. Tapi kalau orang tuh fikirnya akhirat, amal karena akhirat, andaikan nggak dapat dunia, masih dapat akhirat. Jadi kalau orang tuh dunia, dunianya belum tentu dapat, akhiratnya jelas hilang. Maka liman nuri itu ngeri. Ya bagi yang saya takdirkan dapat dunia, ya dapat. Kalau enggak, pengen tok. Berapa banyak kita punya teman pengen kaya, pengen punya mobil, pengen punya rumah, sampai mati enggak punya. Nah,
Maka kepinginan itu yang perlu kita programkan dalam kehidupan kita adalah pengen nata hidup kita sesuai dengan ridhonya Allah. Itulah target kita. Dunia itu nggak usah ditarget, dicari boleh, diusahakan boleh, ditirakati boleh, nggak usah ditarget. Itu pun untuk bekal akhirat, itu pun untuk mengelola dunia. Andaikan kita ada jatah dunia sesuai dengan yang diridhoi Allah, yang manfaat untuk akhirat kita. Andaikan dunia yang dapat, alhamdulillah. Kalau enggak, akhirat kita enggak hilang. Pak, saya ini di pondok itu melarat, besok enggak dapat. Kalau kamu enggak mondok, memangnya kamu dapat. Berapa banyak orang enggak mondok melarat? Alhamdulillah Pak, walaupun saya melarat, saya mondok. Kenapa sih ngomong yang baik-baik begitu aja nggak bisa? Kadang-kadang kita ini ngomong kebalik-balik. Kita lihat dalam perjalanan kita mulai Sabang sampai Merauke, rata-rata orang itu memang melarat. Sudah melarat, tidak belajar agama lagi. Kemungkinannya di akhirat juga bekalnya dikit. Kita ini alhamdulillah banyak yang melarat tapi masih ngaji. Akhirnya harapannya andaikan di dunia ingah-ingih, di akhirat jadi raja-raja besar. Kadang-kadang kita ini sebagai pelajar ini digoda oleh demit setan nafsu, terpengaruh dengan lingkungan, yang lingkungan juga nggak tanggung jawab, pengen cepat pulang kerja, pengen cepat pulang apa itu katanya jadi tulang punggung keluarga. Itulah yang di rumah kamu sudah berapa banyak tulang punggung juga nggak dapat manfaat apa-apa kan. Ini sudah kakak laki-lakinya jadi tulang punggung, kakak peronnya tulang punggung, itu saudaranya sana tulang punggung juga enggak menyelesaikan masalah keluarga. Siapa tahu dengan ngaji, dengan hafidz Quran, minimal akhirnya kita jadi bisa nyafaati keluarga-keluarga kita yang sudah terlunta-lunta di dunia. Tapi yang ngaji juga daftar melarat lagi seperti keluarganya yang dulunya sebelum ngaji juga melarat. Akhirnya kumpulannya orang melarat dunia dan akhirat dong. Memang ngomongnya agak kasar tapi kenyataan begitu itu. Kadang-kadang kita ini memang perlu marahi diri kita. Wis ditolong ngaji, ditolong suasana hafal Quran, suasana perjuangan, suasana wirid, malah melirik orang-orang yang sibuk dengan dunia yang ternyata mereka nggak dapatkan dunianya kecuali jatahnya juga. Rata-rata orang di dunia ini memang menengah ke bawah. Dunia itu isinya wong melarat diperkoto oleh orang-orang kaya. Itu isinya begitu itu. Guyonnya itu melarat tuh di dunia itu hampir pasti. Jadi kalau kaya itu semacam hampir mustahil. Tetapi kalau kita ngaji sungguh-sungguh jadi orang alim, jadi orang yang ngerti agama, mesti kaya itu. Gimana? Kira-kira cocok nggak? Orang harus bermental baja, mental yang didasari dengan iman. Saya sholat jamaah di pondok, kerjaan di pondok, apalagi ngaji di kelas tuh melebihi kayanya orang-orang yang terkaya di dunia. Mereka di dunia karena nggak amal agama, jodoh agama, merana hatinya. Saya walaupun makannya hanya 2 kali, makannya pun sederhana aja, tidur nyenyak, makan lahap, bahkan jatahnya teman-teman saya makan. Masya Allah, lahap bener. Kok gak bersyukur tuh gimana? وعن أبي هريرة رضي عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Man ta'allama ilman, barang siapa belajar ilmu, mimma dari ilmu, yubtagha bihi wajhullah, yang dicari dengannya ridhonya Allah. Ilmu-ilmu agama, siapa yang belajar ilmu agama, ilmu yang memang itu tujuannya untuk ridhonya Allah, la yata'allamhu, dia tidak mempelajarinya illa liyusabi 'aradan min a'radid dunya, kecuali dia untuk memperoleh dengannya aradan, satu arad, satu benda, min a'radid dunya, dari benda-benda dunia, lam yajid, maka dia tidak akan menemukan, tidak akan mencium arfal jannati, baunya surga, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Ini ada semacam ancaman wafatnya akan su'ul khotimah, semacam ancaman bahwa dia telah mengkhianati perkara yang sangat mahal, dia gunakan untuk cari sayap nyamuk.
maka diancam mencium baunya surga aja tidak, apalagi memasukinya. Nyium aja tidak. Semoga Allah selamatkan kita semua. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih wa mithluhu, dan yang seperti itu ahaditsu katsiratun, banyak hadis menerangkan bahwa apa yang untuk Allah kemudian digunakan untuk tujuan dunia, ancamannya begitu itu. Termasuk urusan belajar ataupun mengajar. Wa an Anas wa Hudzaifah wa Ka'b bin Malik radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ini kata sebagian ulama, mafhumnya hadis tidak ada pengen punya nikmat seperti nikmatnya orang lain kecuali dua orang. Pertama, orang yang diberi ilmu oleh Allah, akhirnya dia mengajarkan ilmu tadi kepada umat siang malam. Kemudian yang kedua, orang yang diberi harta yang dia menghabiskannya siang malam dalam ridhonya Allah. Maknanya hadis ini bagaimana? Maknanya hadis ini, jarang orang kaya kemudian alim, atau alim kemudian banyak hartanya. Maka karena itu jarang, jangan sampai karena perkara jarang kita jadi lupa fikir akhirat. Saya ini pengen jadi orang yang diridhai Allah. Maka ini la hasada illa fitnataini. Kenapa kok enggak dikumpulkan saja jadi satu dua orang itu? Kok dibagi dua? Yang sudah sibuk dalam keilmuan biasanya tidak sempat bisnis. Yang bisnis nggak sempat jadi orang pinter. Nah, akhirnya perlu kerjasama. Akhirnya perlu saling dukung mendukung. Tentu saja tertibnya kehidupan masyarakat muslim begitu itu. Tapi kita ini sebagai pelajar tuh orang usah neko-neko. Kita ini pengen jadi orang yang diberi ilmu, yang manfaat, akhirnya semuanya itu jadi jariah kita. Si kaya jadi jariah kita, si miskin jadi jariah kita, keluarga jadi jariah kita, umat jadi jariah kita, karena kita sampaikan ilmu kepada umat. Itulah kaya yang sebenarnya. Kalau dunia ini kan kaya perasaan, begitu kita mati kan kita tinggal semua. Jangan gara-gara perasaan kita tinggalkan kenyataan. Kalau orang kaya kemudian menghabiskan kekayaannya untuk perkara yang diridhoi Allah itu sepertinya bukan jurusan kita. Kok tiba-tiba kita dapatkan gitu, ya alhamdulillah. Kita ini yang daftar sebagai pelajar, jurusannya bukan jurusan ilmu dunia kan. Ilmu yang pasti untung, ilmu agama. Kalau ilmu dunia, daftar-daftar di dunia sampai gelarnya 1 meter, ternyata rata-rata alumni sekolah-sekolah dunia juga dunianya mepet juga. Kan lebih untung andaikan dunianya mepet jadi alumni pesantren, dunianya mepet akhiratnya Masya Allah nggak terhingga. Beliau bersabda, man talabal ilma, barang siapa mencari ilmu, liyumariya bihi sufaha, untuk dia mengolok-olok dengannya orang-orang bodoh. Ada orang itu agak alim dikit, wah orang-orang bodoh diolok-olok. Keilmuan itu untuk menyayangi umat, untuk mentarbiyah umat, untuk mengajak mereka bareng-bareng dalam apa yang diarahkan oleh ilmu agama yang telah kita cari, kok malah kita gunakan untuk ngolok-ngolok orang, gimana? Au yukatsiru bihil ulama, atau dia tujuannya mencari ilmu untuk membanggakan diri bihi dengannya, an ulama, pada para ulama. Oh, saya ini dengan Pak Yai itu ilmunya sama atau bahkan lebih tinggi, sanadnya lebih tinggi. Jadi bukan untuk bareng-bareng para ulama memperjuangkan agama, tapi untuk bersaing. Wah. Au yusrifa bihi wujuhan nas, atau dia pengen memalingkan dengan ilmu yang dia pelajari muka-mukanya manusia ilahi kepada dia, biar orang-orang pada tertarik, pada terpana dengan kealiman dia, dengan ilmu dia. Faliyatabawa, maka orang yang seperti ini supaya menempati, supaya menyiapkan maka itu tempatnya menanari dari api neraka.
Maksudnya dia supaya masuk neraka karena perbuatan dia sama saja dia telah memastikan dirinya untuk masuk neraka. Rawahu Tirmidzi min riwayat Ka'b bin Malik wa qala, beliau mengatakan, Ka'b bin Malik, adkhalahu nar, Allah akan memasukkan dia an-nar, di api neraka. Di orang yang belajar agama saja itu bisa masuk neraka. Bagaimana yang enggak belajar sama sekali, jalannya menuju surga aja enggak tahu. Maka ini jangan kita balik, oh ulama aja bisa masuk neraka, bisa ini itu. Lah iya, ulama aja bisa masuk neraka. Yang ngajar bisa masuk neraka, yang belajar bisa neraka, apalagi yang nggak belajar sama sekali, yang mulai awal masuk. Ya kan ngawur, hidupnya nggak ada pedomannya. Yang hak yang betul nggak tahu, akidah nggak tahu, masya Allah. Ini kok ngeri Pak ya, belajar yang bukan ikhlas karena Allah, ngajar, iya ngeri. Apalagi yang nggak tahu sama sekali, yang nggak belajar, yang nggak ngerti ikhlas itu apa. Yang belajar nyetir sudah dapat SIM, surat izin mengemudi, masih sering nabrak, kadang-kadang bannya masih copot, kadang-kadang guling masuk jurang. Kalau yang nggak belajar tiba-tiba nyetir itu kira-kira gambarannya gimana itu? Kita ini semuanya adalah pengemudi dirinya masing-masing. Lah ilmu agama itu yang akan menuntun kita dalam kita mengemudi jurusan akhirat itu, badan kita, sikap kita, langkah kita, kehidupan kita. Mumpung Rajab, sekian banyak anugerah Allah karuniakan untuk umat di bulan Rajab, kita banyak doa biar Allah terima kita, terima madrasah kita, terima kampung kita, terima umat, dan tolong umat Islam di mana saja untuk selalu dalam ridhonya dan ditolong olehnya, dan orang-orang yang belum muslim didoakan biar dapat hidayah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka fi syahrina hadha lana wa li jami'il muslimin afdala ma a'taita bihi ibadaka as-salihin ma'a tayassiril umur wa insyirahis sudur biduni mihnatin wala baliyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu